Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, ini nyata terjadi. Beruntung buat kamu yang nonton video ini. Atas izin Allah, rezeki besar sedang menuju tempat kamu. Ketik amin di kolom komentar dan tekan tombol like. Terima kasih. Mari kita lanjut ke inti ceritanya. Alkisah, di suatu masa yang entah kapan, mungkin kemarin, mungkin 100 tahun silam, seorang lelaki bernama Abu Nawas tengah berkemas tergesa-gesa di rumahnya. Bukan karena hendak berlibur, bukan pula karena dapat undangan pesta, melainkan karena ia baru saja membuat suatu kenakalan yang entah bagaimana ceritanya berhasil membuat sang raja murka, bak singa, lapar yang terinjak ekornya. "Wahai istriku tersayang," kata Abu Nawas sambil memasukkan baju ke dalam kantong kain. Tangannya bergerak cepat, seperti pencuri ayam yang ketahuan pemilik kandang. "Sepertinya aku harus angkat kaki dari kampung halaman ini untuk sementara waktu." Sang istri yang sedang menyapu lantai langsung menghentikan pekerjaannya. Ia menatap suaminya dengan wajah cemas bercampur curiga. "Ada masalah apa lagi ini? Kenapa wajahmu pucat pasi seperti orang yang baru lihat hantu siang bolong?" tanyanya khawatir. Abu Nawas menghela napas panjang, seolah-olah napas itu bisa menghilangkan masalahnya. "Begini, sayangku, aku baru saja melakukan sesuatu yang bagaimana mengatakannya ya, sedikit membuat Baginda Raja tidak senang. Bahkan sangat tidak senang. Dan aku sangat yakin, tidak lama lagi pasukan berkuda akan datang ke sini dengan tali dan belenggu untuk menjemputku. Bukan untuk minum teh, tentunya." Sebelum sang istri sempat bertanya lebih lanjut, Abu Nawas sudah memeluknya sekilas, lalu berlari keluar rumah dengan tas di punggung dan sepatu di tangan, karena memang belum sempat dipakainya. Dan ternyata, firasat Abu Nawas memang tajam seperti pisau cukur. Tidak sampai sejam setelah kepergiannya, terdengar derap kuda dan dentang senjata. Beberapa prajurit istana dengan wajah garang menyerbu masuk ke rumah Abu Nawas. Mereka menggeledah setiap sudut dari bawah kasur, di dalam lemari, bahkan di belakang periuk besar di dapur. "Mana Abu Nawas?" bentak salah satu prajurit dengan suara serak seperti kayu digosok batu. Sang istri, meskipun jantungnya bergetar kencang, menjawab dengan tenang, "Maaf, Tuan prajurit. Suami saya sudah pergi dari kampung ini sejak tadi pagi. Entah kemana arah kakinya membawa." Para prajurit saling berpandangan. Mereka tahu, jika pulang dengan tangan kosong, mereka akan menerima ceramah panjang dari sang raja. Dan benar saja, sesampainya di istana, raja langsung bertanya dengan nada yang tidak sabar, "Mana orangnya?" "Ampun, Paduka yang mulia," jawab seorang prajurit sambil berlutut. "Abu Nawas sudah tidak ada di rumahnya." Istrinya bilang, "Dia sudah kabur." Maksud hamba, sudah pergi meninggalkan kampung?" Sang raja menggertakkan giginya. "Dasar pengecut, dia pikir bisa lari dari tanggung jawab? Cari dia, kejar sampai ke ujung bumi sekalipun." Namun, Abu Nawas sudah terlanjur jauh. Ia mengembara dari kampung ke kampung, dari desa ke desa, berpindah-pindah seperti awan yang tidak punya rumah. Ia tidur di mana ada atap, makan apa yang ada, dan yang paling penting tidak pernah mandi atau mencuci bajunya. Bukan karena hobi jorok, tetapi karena memang air susah didapat di perjalanan. Suatu hari, dalam pengembaraannya yang sudah entah bulan keberapa, Abu Nawas memasuki sebuah dusun kecil yang tampak gersang. Tanah retak-retak, pohon-pohon kurus kering, dan wajah penduduknya murung, seperti langit yang enggan menurunkan hujan. Musim kemarau sudah berbulan-bulan melanda tempat itu, membuat kehidupan terasa seperti sedang dipanggang di atas bara api. Yang menarik, Abu Nawas kali ini mengenakan jubah panjang dan sorban putih, tidak karena ia tiba-tiba jadi alim, melainkan karena itulah satu-satunya pakaian yang ia punya dan belum sobek. Penampilannya ini secara tidak sengaja membuatnya terlihat seperti ulama besar atau bahkan waliullah. Ketika ia berjalan melewati kampung,
Para warga mulai berbisik-bisik. "Lihat, itu pasti utusan Tuhan," kata seseorang dengan mata berbinar. "Pasti dia datang untuk menolong kita." Sebelum Abu Nawas sempat protes, ia sudah dikerumuni orang banyak. Sang kepala dusun, seorang lelaki tua dengan jenggot panjang, menghampirinya dengan hormat. "Assalamualaikum, Tuan Syekh yang mulia. Sudilah kiranya Tuan singgah sebentar di rumah hamba yang sederhana ini. Kami sangat membutuhkan berkah kehadiran Tuan." Abu Nawas sebenarnya ingin menolak. Ia bukan ulama dan ia juga tidak punya kuasa apa-apa kecuali otak yang kadang terlalu kreatif. Tapi warga sudah terlanjur menarik-narik lengannya dengan penuh harap. Mau tidak mau, ia mengikuti mereka. Di rumah sang kepala dusun, Abu Nawas diperlakukan seperti raja yang sedang bertamu. Ada nasi pulen, sayur santan, ikan goreng, bahkan ada dodol untuk penutup. Semua disajikan dengan penuh hormat, meski Abu Nawas tahu betul bahwa makanan sebanyak ini pasti sudah menguras persediaan mereka yang tipis. Setelah selesai makan, dan Abu Nawas memang tidak pernah menolak makanan gratis, ia bertanya dengan nada penasaran, "Sebenarnya, kenapa kalian memperlakukan saya sebaik ini? Padahal kalian bahkan tidak kenal siapa saya. Saya bisa saja tukang penipu atau penjahat buronan, kan?" Kepala dusun tersenyum lebar, seolah pertanyaan itu adalah hal yang lucu. "Tuan Syekh, dari penampilan Tuan yang berwibawa itu, kami yakin Tuan adalah ulama besar yang dikirim oleh Yang Maha Kuasa untuk menolong kami." "Menolong? Menolong apa?" tanya Abu Nawas, mulai merasa tidak enak. "Begini Tuan Syekh," kepala dusun mulai bercerita dengan wajah sedih. "Dusun kami sudah berbulan-bulan tidak diguyur hujan. Tanaman kami mati semua. Sumur-sumur mengering. Kami hanya punya beberapa ember air sisa. Itu pun untuk minum anak-anak kami. Kami mohon, doakanlah kami agar langit berkenan menurunkan hujan. Kami percaya doa Tuan akan dikabulkan." Abu Nawas terdiam. Di dalam hatinya bergumam, "Wah, repot juga ini. Aku sendiri sudah berbulan-bulan tidak mandi. Baju ini sudah bau seperti kambing yang lama tidak dimandikan. Padahal aku justru mau cari tempat untuk mandi." Tapi tiba-tiba, sebuah ide gila muncul di kepalanya. Ide yang hanya bisa lahir dari otak Abu Nawas. Ia tersenyum kecil, lalu berkata, "Baiklah, saya akan berdoa agar desa kalian diturunkan hujan. Tapi ada satu syarat." Wajah kepala dusun langsung berbinar. "Apa syaratnya Tuan Syekh? Apapun itu kami bersedia." "Syaratnya sederhana," kata Abu Nawas dengan santai. "Kumpulkan semua air yang kalian punya semua, lalu taruh di tengah lapangan desa." Para warga saling berpandangan bingung, tapi mereka terlalu putus asa untuk bertanya lebih jauh. Mereka percaya ini pasti bagian dari ritual sakral yang tidak mereka mengerti. Maka, mulailah mereka mengumpulkan air. Setiap kepala keluarga membawa ember kecil, botol, atau apapun yang berisi air terakhir mereka. Akhirnya, terkumpullah 2 ember air, hanya 2, di tengah lapangan yang panas dan berdebu. Abu Nawas berjalan menuju ember itu dengan langkah perlahan, seolah-olah ia sedang melakukan upacara suci. Para warga mengitarinya dengan penuh harap, mata mereka menatap dengan penuh keyakinan. Lalu, tanpa peringatan, Abu Nawas melepas jubahnya yang sudah lusuh dan bau. Ia merendamnya ke dalam ember pertama, lalu mulai menguceknya dengan santai, seperti ibu-ibu mencuci baju di sungai. Warga mulai gelisah. Setelah selesai mencuci jubah, Abu Nawas mengambil ember kedua, lalu menuangkannya ke atas kepalanya sendiri. Ia menggosok tubuhnya dengan nikmat, seolah-olah baru saja menemukan mata air surga. "Tuan Syekh," teriak salah satu warga dengan suara nyaris histeris, "itu air terakhir kami, air untuk anak-anak kami minum." Kemarahan mulai merebak seperti api di semak kering. Ada yang mencemooh, ada yang membentak, ada yang sudah menggenggam batu, siap melempar. "Penipu! Dasar ulama gadungan! Kita sudah ditipu!" Tapi Abu Nawas tetap tenang. Ia selesai mandi, lalu mengangkat jubahnya yang basah kuyup, dan dengan santainya
Di tengah amarah warga, ia mulai menjemur jubah itu di tengah lapangan. Beberapa warga sudah maju, hendak menyeretnya. Tapi tiba-tiba suara guntur menggelegar membelah langit. Langit yang tadinya biru cerah tiba-tiba berubah gelap. Awan hitam datang bergerombol seperti kerbau yang berlari menuju kandang. Lalu tetes pertama jatuh, kemudian tetes kedua, dan dalam sekejap hujan deras mengguyur desa itu seperti air tumpah dari langit. Hujan lebat, hujan yang sudah ditunggu-tunggu berbulan-bulan. Kemarahan warga langsung sirna. Mereka melompat-lompat kegirangan. Anak-anak berlarian sambil tertawa. Para ibu menangis haru. Dan Abu Nawas, ia berdiri di tengah lapangan, basah kuyup sambil tersenyum kecil. Sang kepala dusun berlari menghampirinya, lalu mencium tangan Abu Nawas dengan penuh rasa hormat. "Tuan Syekh, doa apa yang Tuan panjatkan? Sungguh luar biasa. Bagaimana caranya?" Abu Nawas mengusap jenggotnya yang basah, lalu menjawab dengan polos, "Begini, Pak Kepala Dusun, sebenarnya doa saya biasa-biasa saja. Tapi jubah saya ini sudah tidak pernah dicuci selama berbulan-bulan. Baunya sudah seperti pasar ikan yang lupa dibersihkan. Jadi setiap kali saya menjemurnya, hujan pasti turun deras. Mungkin langit tidak tahan dengan bau jubah saya, jadi terpaksa turun mencucinya sendiri." Hening sejenak, lalu seluruh warga tertawa terbahak-bahak. Mereka tertawa sampai perutnya sakit, sampai air mata keluar, tapi kali ini air mata kebahagiaan. Sejak saat itu, Abu Nawas memutuskan untuk menetap di desa tersebut. Ia tinggal dengan tenang, membantu warga, dan sesekali membuat mereka tertawa dengan akalnya yang jenaka. Ia menunggu sampai amarah sang raja mereda, sambil menikmati hidup sebagai ulama jubah ajaib yang tanpa sengaja menyelamatkan desa dari kekeringan. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari yang cerah terlalu cerah malah, sampai matahari seperti sedang marah pada bumi, datanglah seorang lelaki ke rumah Abu Jahil. Lelaki ini sedang butuh kendaraan untuk pergi ke kota, dan ia mendengar Abu Jahil punya keledai yang bisa disewakan. "Assalamualaikum, Pak Abu Jahil," sapa lelaki itu sambil mengetuk pintu kayu yang sudah usang. Abu Jahil keluar dengan wajah yang bagaimana ya? Seperti pedagang yang baru mencium bau uang dari kejauhan. "Waalaikumsalam. Ada perlu apa kawan?" tanyanya sambil tersenyum, meski senyumnya itu tidak sampai ke mata. "Begini, saya ingin menyewa keledai untuk pergi ke kota. Saya dengar Anda punya keledai yang kuat dan tidak rewel." Abu Jahil mengangguk-angguk, matanya berbinar. "Ah, kebetulan sekali. Aku juga mau ke kota hari ini. Begini saja, aku punya 2 ekor keledai. Aku sewakan 1 untukmu, dan aku naik yang satunya. Kita bisa pergi bersama-sama. Lebih aman kan? Ada teman seperjalanan?" "Wah, bagus sekali. Berapa harga sewanya?" tanya si lelaki dengan penuh harap. Abu Jahil berpura-pura berpikir sejenak, padahal di dalam hatinya sudah lama menghitung. 5 dinar, harga teman. Ini, kalau orang lain bisa 10 dinar, katanya sambil menepuk dada, seolah-olah ia sedang memberikan hadiah istimewa. Si lelaki menimbang-nimbang sebentar, lalu mengangguk. "Baiklah, kurasa itu wajar." Ia langsung mengeluarkan 5 keping dinar dari kantongnya dan menyerahkannya kepada Abu Jahil, yang menerimanya dengan senyum lebar, seperti orang yang baru dapat durian runtuh. Maka berangkatlah keduanya dengan 2 ekor keledai yang langkahnya pelan tapi pasti. Perjalanan berjalan lancar sampai matahari mulai naik tinggi dan panasnya terasa seperti sedang dipanggang di atas wajan raksasa. "Pak Abu Jahil, bagaimana kalau kita istirahat sebentar? Panasnya sungguh luar biasa," kata si lelaki sambil mengelap keringat di dahinya. "Boleh, boleh. Aku juga mulai kepanasan," jawab Abu Jahil. Mereka pun berhenti di bawah sebatang pohon kecil yang nyaris tidak ada daunnya. Karena pohon itu tidak cukup memberikan naungan,
Si lelaki lalu duduk di samping keledai yang disewanya, memanfaatkan bayangan tubuh keledai itu untuk berteduh dari terik matahari. Ia menghela napas lega. Ah, lumayan juga bayangan ini. Setidaknya lebih sejuk sedikit. Mendengar itu, mata Abu Jahil langsung berbinar. Tapi bukan berbinar kagum, melainkan berbinar rakus seperti rubah yang melihat ayam gemuk. Otaknya yang licik langsung bekerja cepat, mencari celah untuk mendapatkan uang tambahan. Tunggu dulu!" seru Abu Jahil tiba-tiba dengan nada tegas. Si lelaki tersentak kaget. "Ada apa? Kamu kok duduk di bawah bayangan keledaiku?" tanya Abu Jahil dengan alis terangkat tinggi. "Memangnya kenapa? Kan aku sudah menyewa keledai ini," jawab si lelaki bingung. Abu Jahil menggeleng-gelengkan kepala seperti guru yang sedang menasihati murid bodoh. Kawan, kamu hanya menyewa keledainya, bukan beserta bayangannya. Kalau mau pakai bayangannya juga, ya harus bayar biaya tambahan." Si lelaki mengira ia salah dengar. "Apa? Bayangan juga harus bayar?" "Tentu saja. Bayangan itu kan terpisah dari tubuh keledai. Jadi kalau mau pakai, harus ada biaya ekstra. Ini bisnis kawan, bukan derma," kata Abu Jahil dengan percaya diri, seolah-olah logikanya itu masuk akal. "Tapi bayangan itu kan muncul dari keledai yang sudah aku sewa. Jadi otomatis aku juga berhak atas bayangannya," protes si lelaki mulai naik pitam. "Tidak, kamu salah. Aku hanya menyewakan keledai, bukan paket lengkap dengan bayangan," bantah Abu Jahil keras kepala. Pertengkaran pun pecah di tengah padang pasir yang panas itu. Suara keduanya saling bersahutan, menambah gerah suasana. Tidak ada yang mau mengalah, seperti dua kambing jantan yang bertemu di jembatan sempit. Akhirnya, Abu Jahil yang merasa yakin dengan logikanya itu berkata dengan sombong, "Begini saja, kita selesaikan ini di pengadilan, biar hakim yang memutuskan siapa yang benar." Si lelaki, meski hatinya kesal luar biasa, menjawab dengan lantang, "Baik, aku tidak takut. Kita lihat saja nanti siapa yang menang." Singkat cerita, karena kalau diceritakan panjang, kita bisa sampai besok. Sampailah keduanya di gedung pengadilan kota. Ruang sidang itu sejuk, berbeda dengan panas hati mereka berdua. Di hadapan Tuan Hakim yang duduk tenang di kursinya, Abu Jahil langsung membuka mulut lebih dulu. "Yang mulia Hakim, saya datang untuk mengajukan gugatan yang adil. Orang ini telah menggunakan bayangan keledai saya tanpa izin. Padahal saya hanya menyewakan tubuh keledainya, bukan bayangannya. Jika dia ingin menggunakan bayangan itu, dia harus membayar biaya tambahan. Tapi dia menolak." Tuan Hakim, seorang pria tua dengan jenggot putih panjang, mengerutkan dahi. Dalam karirnya sebagai hakim bertahun-tahun, ia sudah mendengar berbagai macam perkara aneh. Tapi ini perkara paling absurd yang pernah ia dengar. Namun, sebagai hakim yang bijaksana dan profesional, ia tetap tenang. Ia menatap si lelaki dan bertanya, "Apakah benar seperti yang ia katakan?" Si lelaki menjawab dengan suara gemetar menahan emosi, "Benar, Yang Mulia. Saya memang menyewa keledainya dengan harga 5 dinar. Tapi bayangan yang saya gunakan juga kan berasal dari tubuh keledai yang sama. Kenapa saya harus membayar lagi?" "Karena kamu hanya menyewa keledainya, bukan paket lengkap," sela Abu Jahil dengan nada menang. "Kalau mau paket lengkap, ya harus bayar ekstra. Ini prinsip dagang yang wajar." Pertengkaran kembali meletus. Kali ini lebih keras dan lebih sengit. Suara keduanya bergema di ruang sidang. Tuan Hakim menghela napas panjang. Kepalanya mulai pusing. Ia mengangkat palu kayunya dan mengetuknya pelan. Sudah, cukup." Keduanya diam, tapi wajah mereka masih merah padam. Tuan Hakim berpikir sejenak, lalu tersenyum tipis. Ia tahu ada satu orang yang bisa menyelesaikan perkara absurd ini dengan cara yang lebih absurd lagi, tapi efektif. "Tunggu sebentar," kata Tuan Hakim.
Saya akan memanggil seseorang untuk membantu menyelesaikan perkara ini." Tidak lama kemudian, masuklah Abu Nawas ke ruang sidang dengan langkah santai, seolah ia baru saja selesai minum teh di kedai sebelah. "Ada apa, Tuan Hakim?" "Sepertinya ada masalah yang menarik," kata Abu Nawas sambil tersenyum ramah. Tuan Hakim menjelaskan duduk perkaranya tentang keledai, tentang bayangan, tentang 5 dinar, dan tentang pertengkaran yang hampir berujung adu jotos. Abu Nawas mendengarkan dengan serius, sesekali mengangguk-angguk. Setelah penjelasan selesai, ia menatap keduanya bergantian, lalu berkata, "Baiklah, aku sudah mengerti. Aku akan memberikan keputusan yang adil." Ia berbalik ke Abu Jahil. "Wahai Abu Jahil, gugatanmu itu sebenarnya ada benarnya juga." Si lelaki langsung menatap Abu Nawas dengan mata melotot, tidak percaya. Abu Nawas melanjutkan dengan tenang, "Orang ini memang hanya menyewa keledaimu, bukan beserta bayangannya. Jadi kalau ia mau menggunakan bayangan itu, wajar kalau ada biaya tambahan. Sekarang, berapa biaya tambahan yang kamu minta?" Abu Jahil tersenyum lebar, merasa menang. 5 dinar, sama seperti sewa keledai." Abu Nawas mengangguk. Lalu ia berbalik ke si lelaki. "Keluarkan uang 5 dinarmu." Si lelaki hampir menangis. Suaranya bergetar. "Tapi ini sisa uang terakhir yang aku punya. Kalau aku berikan, besok anak dan istriku mau makan apa?" "Sudah, turuti saja perintahku," kata Abu Nawas dengan nada tegas tapi lembut. Dengan hati berat, si lelaki mengeluarkan 5 keping dinar dari kantongnya dan menyerahkannya kepada Abu Nawas. Tangannya gemetar. Abu Jahil sudah tersenyum puas, merasa kemenangannya sudah di depan mata. Tapi Abu Nawas belum selesai. "Wahai Abu Jahil, sekarang ikut aku keluar." Abu Jahil mengikuti Abu Nawas ke halaman pengadilan yang terik di sengat matahari siang. Abu Nawas memegang 5 keping dinar itu, lalu meletakkannya di atas tanah sehingga bayangan uang itu terlihat jelas di tanah. "Nah, Abu Jahil," kata Abu Nawas sambil menunjuk bayangan uang itu, "kamu lihat bayangan uang ini? Silakan, ambil bayangan itu sebagai biaya tambahan yang kamu minta." Abu Jahil langsung melongo. "Apa? Bayangan uang? Yang aku minta itu uangnya, bukan bayangannya." Abu Nawas tersenyum lebar, lalu berkata dengan nada seperti guru yang sedang mengajar, "Dengar baik-baik Abu Jahil, sewa keledai dibayar dengan uang, maka sewa bayangan keledai juga harus dibayar dengan bayangan uang. Itu adil, bukan?" Hening. Abu Jahil membuka mulut, tapi tidak ada kata yang keluar. Ia ingin protes, tapi logikanya sendiri yang tadi ia gunakan, kini berbalik menyerangnya seperti bumerang. Ia hanya bisa menunduk lesu, seperti ayam yang kalah dalam sabung. Sementara si lelaki yang tadi hampir menangis, kini tertawa lega. Abu Nawas mengembalikan 5 dinar itu kepadanya dengan senyum hangat. "Terima kasih Abu Nawas." "Terima kasih," kata si lelaki sambil mencium tangan Abu Nawas. Abu Jahil pulang dengan wajah masam dan hati kecewa. Rencananya untuk mendapatkan uang tambahan dari bayangan keledai hancur berantakan gara-gara akal cerdik Abu Nawas. Perlu marah, tidak perlu membentak. Ia cukup menggunakan senjata yang sama, logika absurd, untuk mengalahkan Abu Jahil dengan caranya sendiri. Dan itulah mengapa sampai hari ini orang masih ingat Abu Nawas bukan hanya sebagai orang yang cerdik, tapi juga sebagai orang yang tahu bagaimana cara menegakkan keadilan dengan senyuman di wajah dan kebijaksanaan di hati. Kisah selanjutnya. Pada suatu masa entah berapa ratus tahun yang lalu, yang jelas masih ada raja dan istana. Baginda raja terlihat sangat gembira, bukan karena dapat hadiah, bukan pula karena memenangkan perang, melainkan karena beberapa hari lagi seluruh kerajaan akan merayakan hari jadi kerajaan yang megah. Perayaan besar, pesta rakyat, pawai, dan tentu saja kesempatan bagi sang raja untuk tampil paling mewah di hadapan rakyatnya. Namun ada satu masalah kecil yang mengganggu pikiran sang raja. Jubah, mana yang harus ia kenakan?
Ia berdiri di depan lemari pakaian yang besar, seperti gudang, penuh dengan jubah-jubah indah berwarna-warni. Ada yang biru laut, ada yang merah darah, ada yang hijau hutan. Tapi, entah kenapa, tidak ada satupun yang terasa pas untuk acara sekali seumur hidup ini. Sang Perdana Menteri, pria jangkung dengan jenggot panjang yang selalu tahu cara menyenangkan hati raja, berdiri di sampingnya sambil mengelus-elus jenggotnya. "Paduka yang mulia," katanya dengan nada penuh pertimbangan. "Jubah-jubah Paduka memang masih bagus, masih indah, bahkan masih wangi lavender. Tapi menurut hamba, mengapa tidak buat jubah baru saja? Jubah yang benar-benar istimewa untuk hari yang istimewa." Mata sang raja langsung berbinar. "Benar juga, kenapa aku tidak kepikiran? Bagus, bagus, tapi buatkan aku jubah yang paling indah tidak, bukan hanya indah jubah yang paling luar biasa." Perdana Menteri tersenyum licik dalam hati. "Bagaimana kalau kita buat sayembara saja, Paduka? Siapa yang bisa membuat jubah terbaik, dialah yang menang dan dapat hadiah besar." "Terserah kamu saja," kata raja sambil melambai tangan malas. "Urusan ini aku serahkan sepenuhnya padamu. Aku percaya dengan kebijaksanaanmu." Maka Perdana Menteri pun segera berkeliling kota, mengumumkan sayembara dengan suara keras di setiap sudut jalan. "Dengarlah, wahai sekalian penjahit di negeri ini, barang siapa yang bisa membuat jubah paling indah untuk Baginda Raja akan mendapatkan hadiah besar dan kehormatan abadi." Keesokan harinya, datanglah 2 orang pria asing ke istana. Penampilan mereka, bagaimana ya? Meyakinkan. Mereka mengenakan pakaian rapi, berbicara dengan lancar dan penuh percaya diri, serta membawa senyum yang terlihat sangat profesional. Padahal sebenarnya senyum penipu kelas kakap. Di hadapan Baginda Raja, keduanya membungkuk hormat. "Paduka yang mulia," kata salah satu dari mereka dengan suara merdu seperti pedagang madu, "kami adalah penjahit profesional dari negeri seberang. Kami hanya melayani kalangan raja-raja, bukan sembarang raja, raja-raja besar yang berkuasa, yang berwibawa." Raja langsung tertarik. "Oh, raja-raja mana saja?" Rahasia dagang, Paduka," jawab si penipu sambil tersenyum misterius. "Tapi percayalah, nama-nama mereka sangat terkenal." Raja mengangguk-angguk puas, merasa dirinya akan masuk dalam daftar pelanggan istimewa itu. "Baiklah, sekarang beritahu aku, jubah apa yang akan kalian buat untukku?" Kedua penipu saling berpandangan sebentar, lalu menjawab dengan penuh keyakinan. "Kami akan membuat jubah dari benang emas, Paduka. Benang emas murni yang dipintal khusus. Nantinya, penampilan Paduka akan berkilau seperti matahari pagi, berwibawa seperti raja langit." Mata raja berbinar seperti anak kecil yang dijanjikan permen. "Wah, menarik sekali. Ini pasti akan jadi jubah terbaik yang pernah aku miliki. Lalu, apa saja yang kalian butuhkan?" "Kami butuh 5 kantong emas, Paduka," jawab mereka dengan santai, seolah-olah 5 kantong emas itu sama seperti 5 butir telur. "Nanti emas-emasnya akan kami lebur dan pintal menjadi benang." Tanpa berpikir panjang, raja menyetujuinya. Bahkan ia menyediakan kamar istimewa untuk kedua penjahit profesional itu. Mereka pun masuk ke kamar dengan membawa 5 kantong emas, lalu menutup pintu rapat-rapat. 2 hari berlalu. Raja sudah tidak sabar. Ia bolak-balik di ruang singgasananya seperti ayam yang kehilangan anak. Akhirnya, ia memanggil Perdana Menteri. "Coba kau periksa, apakah jubahku sudah jadi atau belum? Aku ingin tahu bagaimana hasilnya." Perdana Menteri segera bergegas menuju kamar kedua penipu itu. Ia mengetuk pintu dengan sopan. "Permisi Tuan Penjahit, saya datang atas perintah Baginda Raja. Bagaimana? Apakah jubah Paduka sudah selesai dibuat?" Pintu terbuka. Salah satu penipu menyambutnya dengan senyum lebar. "Ah, Tuan Menteri, silakan masuk. Ini, lihat." Ia menunjuk ke arah lemari kayu yang kosong melompong. Perdana Menteri mengernyit. Ia melangkah lebih dekat, matanya menyipit, berusaha keras melihat sesuatu yang seharusnya ada di sana. Tapi
Tidak ada apa-apa, hanya lemari kosong. Mana jubahnya? Batinnya panik. Aku tidak melihat apa-apa. Si penipu tersenyum lebar. Wahai Tuan Menteri, sebagai orang yang bijaksana dan cerdas, Anda pasti bisa melihat jubah yang sangat indah ini, bukan? Lihatlah keemasan benangnya. Lihatlah kehalusan jahitannya. Perdana Menteri menelan ludah. Ia bingung, setengah mati. Tapi dalam hatinya ia berpikir, kalau aku bilang tidak melihat apa-apa, nanti aku dianggap bodoh atau tidak bijaksana. Bagaimana ini? Akhirnya, dengan wajah dipaksakan, ia mengangguk pelan. Ya, memang sangat indah. Ia segera keluar dari kamar itu dengan keringat dingin di dahi. Raja langsung menyambutnya dengan penuh harap. Bagaimana jubah baruku? Perdana Menteri gugup. Lebih baik Paduka lihat sendiri, biar Paduka yang menilai. Mendengar itu, Raja semakin penasaran. Ia langsung bergegas ke kamar kedua penipu itu. Paduka yang mulia, selamat datang, sapa kedua penipu dengan girang. Lihatlah, ini jubah keemasan yang Paduka pesan. Sangat indah, sangat mewah. Sebagai seorang raja yang bijaksana, tentu Paduka bisa melihat keindahannya dengan jelas, bukan? Raja menatap lemari kosong itu. Matanya membelalak. Ia tidak melihat apapun. Sama sekali tidak ada jubah di sana. Tapi dalam hatinya ia panik. Kalau aku bilang tidak lihat apa-apa berarti aku raja yang bodoh. Tidak bijaksana? Bagaimana ini? Ia menoleh ke Perdana Menteri. Menurutmu bagaimana? Perdana Menteri dengan wajah kaku mengangguk. Sangat indah, Paduka. Raja menelan ludah. Baiklah, kalau begitu aku akan memakainya. Kedua penipu langsung bersemangat. Paduka yang mulia, berhubung jubahnya sudah jadi, apakah Paduka bersedia mencobanya sekarang? Raja pun dengan hati berat melepaskan pakaiannya. Ia berdiri di hadapan cermin besar, telanjang bulat, sementara kedua penipu itu berpura-pura mengenakan jubah kosong itu ke tubuhnya. Mereka menggerakkan tangan mereka di udara, seolah-olah sedang merapikan kain yang tidak ada. Sempurna, seru mereka. Paduka terlihat sangat megah. Raja menatap bayangannya di cermin. Ia tidak melihat jubah apapun, tapi ia tidak berani mengaku. Setelah pekerjaan selesai, kedua penipu itu pamit dengan senyum puas dan membawa 5 kantong emas. Mereka hampir tertawa, terbahak-bahak begitu keluar dari istana. Keesokan harinya, Abu Nawas datang ke istana untuk menghadap raja. Ia memasuki ruang singgasana dengan santai, lalu langsung terhenyak. Di hadapannya, raja berdiri dengan bangga, tanpa busana. "Wahai Paduka," kata Abu Nawas dengan mata membulat. "Kenapa Paduka telanjang?" Wajah raja langsung merah padam. "Apa kau bilang? Ini jubah emas terbaikku, Abu Nawas, dibuat oleh penjahit profesional." "Penjahit profesional?" tanya Abu Nawas curiga. "Apakah Paduka mengenal mereka?" "Tidak, tapi mereka bilang sering membuat jubah untuk raja-raja lain." Mendengar itu, Abu Nawas langsung paham. Ia menghela napas panjang. "Paduka yang mulia, demi kebaikan Paduka, saya harus mengatakan yang sebenarnya. Paduka telah ditipu." Kata-kata itu seperti petir di siang bolong. Raja tersentak. Ia menatap cermin lagi, dan kali ini ia berani mengaku yang sebenarnya. "Menteri," kata raja dengan suara gemetar, "katakan sejujurnya, apakah kau melihat jubah yang aku kenakan?" Perdana Menteri berlutut dengan ketakutan. "Ampun, Paduka, sebenarnya hamba juga tidak melihat apa-apa, tapi hamba takut dianggap tidak bijaksana." Raja mengeram marah. "Kurang ajar, mereka telah menipuku dan membawa lari 5 kantong emas." Abu Nawas tersenyum tipis. "Jangan khawatir Paduka, saya punya ide untuk menangkap mereka. Beritahu aku ingin mereka dipenggal kepalanya." "Apakah Paduka punya jubah berwarna keemasan yang asli?" "Ada, belum pernah aku pakai." "Bagus," kata Abu Nawas. "Nanti saat hari jadi kerajaan, Paduka kenakan jubah itu dan berkeliling kota.
Saya akan menempatkan beberapa orang di setiap sudut jalan. Ketika mereka memuji jubah Paduka, jawab saja, "Ini jubah buatan 2 orang asing dan aku ingin memberi mereka hadiah tambahan." Pura-pura saja, Paduka sangat puas. Hari perayaan tiba. Raja mengenakan jubah emas asli yang benar-benar ada dan benar-benar indah. Ia berkeliling kota dengan pawai megah. Rakyat bersorak-sorai. Di setiap sudut jalan, orang-orang suruhan Abu Nawas berteriak, "Wahai Paduka, jubah Paduka sungguh indah." Dan Raja, sesuai rencana, menjawab dengan bangga, "Ini jubah buatan 2 orang asing. Aku ingin memberi mereka hadiah tambahan." Di kerumunan rakyat, kedua penipu yang sebenarnya masih berada di kota untuk menikmati hasil curian mereka mendengar perkataan itu. Mereka saling berpandangan. "Apa mungkin jubah itu benar-benar ada?" bisik salah satu. "Kau lihat sendiri kan? Raja sedang memakainya," jawab kawannya dengan mata berbinar. "Kalau begitu, besok kita ke istana dan minta hadiah tambahan." Mereka jatuh ke dalam perangkap Abu Nawas. Keesokan harinya, dengan wajah penuh kegembiraan dan keserakahan, kedua penipu itu mendatangi istana. Mereka bahkan sudah membayangkan akan mendapat kantong emas tambahan. Tapi, begitu mereka menghadap raja, prajurit langsung menangkap mereka. Tangan mereka diikat, kaki mereka dirantai. Mereka berteriak-teriak meminta ampun, tapi sudah terlambat. "Masukkan mereka ke penjara," perintah raja, "dan biarkan mereka merenungi kebodohan mereka sendiri." Kedua penipu itu pun diseret keluar sambil menangis dan menyesal. Keserakahan membuat orang buta. Bahkan ketika mereka tahu ada yang salah, mereka tetap percaya karena mata hati mereka tertutup oleh emas. Dan kadang-kadang, kejujuran itu menyakitkan. Tapi, lebih baik sakit sebentar karena jujur, daripada malu selamanya karena berbohong pada diri sendiri. Abu Nawas tidak perlu kekerasan untuk menangkap penipu. Ia cukup menggunakan keserakahan mereka sebagai umpan. Karena itulah mengapa orang bijak selalu bilang, musuh terbesar seorang penipu adalah keserakahannya sendiri. Kisah selanjutnya. Pada suatu zaman, hiduplah seorang pemuda yang dikenal sangat saleh dan tekun dalam beribadah. Setiap kali terdengar azan berkumandang, entah subuh, zuhur, asar, maghrib, atau isya, pemuda itu tak pernah absen datang ke masjid untuk sholat berjamaah. Ia seperti jam yang tidak pernah terlambat, seperti burung yang selalu kembali ke sarangnya. Di antara jamaah masjid, ada seorang lelaki bernama Abu Nawas yang sangat mengagumi kesalehan pemuda ini. "Lihatlah," gumam Abu Nawas dalam hati, "betapa rajinnya pemuda ini. Ia tidak seperti kebanyakan pemuda lain yang lebih suka tidur atau bercanda. Semoga Allah memberkahi jalannya." Suatu hari, setelah sholat maghrib, pemuda itu menghampiri Abu Nawas yang sedang duduk bersila sambil berzikir pelan di sudut masjid. Wajahnya tampak murung, seperti awan mendung yang hendak menurunkan hujan. "Maaf Tuan Abu," katanya dengan suara lirih, "kalau saya mengganggu, tapi saya ingin berbicara dengan Tuan." Abu Nawas mengangkat kepala, lalu tersenyum ramah. "Sama sekali tidak mengganggu anakku. Silakan duduk. Ada apa?" Pemuda itu duduk, lalu menghela napas panjang. "Begini Tuan Abu, saya sedang mengalami kesusahan hidup. Pekerjaan saya tidak tetap, penghasilan saya pas-pasan, bahkan tidak pas sama sekali. Terkadang saya terpaksa harus berpuasa, bukan karena ingin mendekatkan diri kepada Allah, melainkan karena tidak ada makanan yang bisa saya santap." Mendengar pengakuan itu, hati Abu Nawas tersentuh. Ia menatap pemuda itu dengan penuh kasih sayang, seperti seorang ayah yang melihat anaknya menderita. "Jangan khawatir," kata Abu Nawas sambil menepuk pundak pemuda itu. "Besok temui aku di sini lagi. Aku akan mencoba membantumu." Keesokan harinya, Abu Nawas mengajak pemuda itu menemui sahabatnya, seorang saudagar kaya yang memiliki kebun luas di pinggir kota. Setelah menjelaskan situasi pemuda itu, saudagar kaya itu
dengan senang hati menawarkan pekerjaan. "Kau bisa mengelola kebunku," kata sang saudagar. "Aku akan memberimu upah yang layak, asalkan kau bekerja dengan jujur dan tekun." Pemuda itu hampir menangis haru. "Terima kasih Tuan, saya tidak akan mengecewakan Anda." Dan benar saja, pemuda itu bekerja dengan penuh semangat. Ia bangun sebelum matahari terbit, menyiram tanaman, membersihkan gulma, memupuk tanah, dan merawat setiap sudut kebun dengan telaten. Berkat kegigihan dan kerja kerasnya, kebun yang dulunya biasa-biasa saja kini menghasilkan panen yang sangat melimpah. Buah-buahannya besar dan manis, sayur-sayurannya segar dan lebat. Sang saudagar sangat puas. Ia memberi pemuda itu upah yang berlimpah. Seiring berjalannya waktu, pemuda itu mulai menyimpan uangnya. Sedikit demi sedikit, uangnya bertambah, sampai akhirnya cukup untuk membeli sebidang kebun miliknya sendiri. Kini ia tak lagi bekerja untuk orang lain. Ia mengelola kebunnya sendiri, dan karena ia memang berbakat dalam bercocok tanam, setiap musim panen tiba, hasilnya selalu melimpah. Pemuda yang dulu miskin papa, yang kadang harus tidur dengan perut kosong, kini menjadi pemuda yang kaya raya. Rumahnya yang dulunya kecil dan reot kini dibangun ulang menjadi rumah besar dan megah. Ia punya pelayan, punya kuda, punya lumbung penuh hasil panen. Namanya mulai dikenal sebagai pengusaha muda yang sukses. Tapi ada satu hal yang berubah, dan ini yang membuat Abu Nawas khawatir. Pemuda itu kini jarang sekali terlihat di masjid. Di awal-awal, ia masih datang sholat maghrib dan isya, lalu hanya sholat Jumat. Lama-kelamaan, bahkan sholat Jumat pun ia tinggalkan. Ia terlalu sibuk katanya. Kebunnya harus diurus, bisnisnya harus diawasi, pelayannya harus diberi perintah. Abu Nawas sering menatap ke arah tempat duduk pemuda itu di masjid, yang kini selalu kosong. Hatinya sedih. Apakah dia jatuh sakit? Pikirnya. Suatu hari, Abu Nawas bertanya kepada salah satu jamaah yang kebetulan tetangga pemuda itu. "Bagaimana kabar si pemuda? Apa dia sakit?" Jamaah itu menggeleng. "Tidak Tuan Abu, dia sehat-sehat saja. Malah sangat sehat. Hanya saja, ia kini terlalu sibuk dengan bisnisnya yang semakin besar. Katanya, ia tidak punya waktu lagi untuk datang ke masjid." Mendengar itu, Abu Nawas menghela napas panjang. Hatinya terasa berat. Hanya karena urusan dunia, ia sampai melalaikan urusan akhiratnya. Sesal Abu Nawas dalam hati. Esok harinya, Abu Nawas memutuskan untuk menemui pemuda itu di rumahnya. Ketika tiba di depan rumah megah itu, pemuda itu langsung menyambutnya dengan penuh sukacita. "Tuan Abu, alangkah senangnya saya melihat Tuan datang. Silakan masuk, silakan." Abu Nawas dipersilakan duduk di ruang tamu yang luas dan mewah. Tidak lama kemudian, pelayan membawa hidangan yang lezat dan mewah, daging panggang, roti segar, buah-buahan manis, dan minuman dingin. "Wah," kata Abu Nawas sambil melihat sekeliling. "Bisnismu memang hebat ya. Rumahmu yang dulunya kecil sekarang menjadi besar dan megah. Saya serasa berada di dalam istana." Pemuda itu tersenyum bangga. "Ini semua berkat usaha dan kerja keras saya Tuan Abu. Insya Allah nanti saya akan membuat bisnis saya bertambah lebih besar lagi." "Luar biasa," kata Abu Nawas sambil mengangguk. Tapi kemudian wajahnya berubah serius. "Tapi ngomong-ngomong, kenapa sekarang kamu tak pernah kelihatan lagi di masjid?" Pemuda itu sedikit salah tingkah. "Iya Tuan Abu, saya sekarang sangat sibuk mengurus kebun dan bisnis saya, jadi tidak bisa menyempatkan waktu untuk datang ke masjid." Abu Nawas terdiam sejenak, lalu tersenyum tipis. "Oh begitu ya, kalau begitu, boleh aku bercerita satu kisah yang menarik. Maukah kau mendengarnya?" Pemuda itu penasaran. "Cerita tentang apa Tuan Abu?" "Cerita tentang seorang gadis cantik yang jadi rebutan banyak orang," jawab Abu Nawas. Mata pemuda itu berbinar. "Wah, kelihatannya menarik. Saya penasaran Tuan Abu, silakan ceritakan." Abu Nawas menyandarkan punggungnya,
lalu mulai bercerita dengan suara tenang namun penuh arti. Pada suatu zaman, ada seorang anak muda yang berkata kepada ayahnya, "Ayah, saya ingin menikahi seorang gadis yang pernah saya lihat. Saya sangat suka kecantikan dan pesona matanya." Sang ayah sangat gembira mendengar itu. "Tinggal di mana gadis itu, anakku? Biar ayah yang menemanimu melamarnya." Maka, pergilah keduanya menemui gadis tersebut. Namun, ketika sang ayah melihat gadis itu dengan mata kepalanya sendiri, ia langsung terpesona. Gadis itu sungguh cantik seperti bulan purnama di malam yang cerah. Sang ayah lalu berkata kepada anaknya, "Dengar anakku, gadis ini tidak pantas untukmu. Kamu masih muda, belum berpengalaman. Gadis ini hanya pantas dengan lelaki yang sudah matang dan berpengalaman hidup, seperti aku." Mendengar itu, si anak terkejut. "Apa? Tidak, saya yang akan menikahinya, bukan ayah." Pertengkaran hebat pun pecah. Akhirnya keduanya memutuskan pergi ke pengadilan untuk menyelesaikan masalah ini. Di hadapan Tuan Hakim, mereka menceritakan masalah mereka. Tuan Hakim mendengarkan dengan serius, lalu berkata, "Baiklah, bawakan gadis itu ke sini agar aku bisa bertanya langsung kepadanya siapa yang dia pilih." Tapi ketika Tuan Hakim melihat gadis itu, ia pun langsung terpesona. "Tunggu," katanya, "gadis ini terlalu istimewa untuk kalian berdua. Dia hanya pantas untuk orang terkemuka di negeri ini, yaitu aku, seorang hakim." Tentu saja ayah dan anak itu tidak terima. Pertengkaran semakin hebat. Akhirnya bertiga mereka pergi menghadap Tuan Menteri. Dan ketika Tuan Menteri melihat gadis itu, ia pun berkata hal yang sama. "Gadis ini tidak pantas untuk kalian semua. Dia hanya cocok untuk seorang pejabat istana seperti aku." Pertengkaran kembali meledak. Akhirnya, berempat mereka pergi menghadap Baginda Raja. Baginda Raja berkata dengan bijaksana, "Aku akan membuat keputusan yang adil. Bawakan gadis itu ke sini." Tapi ketika Baginda Raja melihat gadis itu, ia pun langsung jatuh hati. "Menurutku," katanya dengan tegas, "tidak ada yang pantas menikahinya kecuali seorang raja seperti aku." Pertengkaran semakin kacau. Kelima laki-laki itu, anak, ayah, Tuan Hakim, Tuan Menteri, dan Baginda Raja, saling berebut, saling berteriak, saling mengklaim bahwa merekalah yang paling pantas. Lalu tiba-tiba gadis itu berkata dengan suara lembut namun tegas, "Kalian semua menginginkan saya, tapi saya tidak mungkin memilih kalian semua. Jadi, untuk menyelesaikan masalah ini, saya akan mengadakan perlombaan. Saya akan berlari dan kalian mengejar saya dari belakang. Siapa yang pertama menggapai saya, dialah yang akan menikahi saya." Kelima laki-laki itu setuju. Perlombaan pun dimulai. Gadis itu berlari, dan kelima laki-laki itu, anak muda, ayah tua, Tuan Hakim, Tuan Menteri, dan Baginda Raja, berlari mengejarnya dengan penuh semangat. Mereka berlari sekuat tenaga, napas mereka terengah-engah, tapi mereka tidak peduli. Mata mereka hanya tertuju pada gadis itu. Tapi tiba-tiba, Abu Nawas berhenti sejenak, membiarkan ketegangan menggantung di udara. Tiba-tiba, kelima laki-laki itu jatuh ke dalam sebuah lubang yang dalam, lubang yang gelap, lubang yang dalam sekali. Dan tak ada satupun dari mereka yang bisa mendapatkan gadis itu. Abu Nawas berhenti bercerita. Ia menatap pemuda itu dengan mata penuh makna. "Tahukah kamu siapa sebenarnya gadis itu?" Pemuda itu menggeleng, masih terpana oleh cerita tadi. "Saya tidak tahu, Tuan Abu. Apakah dia bidadari dari surga?" Abu Nawas menggeleng pelan. "Bukan, dia bukan bidadari." Ia menghela napas panjang. "Gadis itu adalah dunia." Pemuda itu tersentak. Dia dikejar dan diperebutkan oleh semua orang. Lanjut Abu Nawas. Orang tua, orang muda, orang bijak, pejabat tinggi, bahkan raja sekalipun. Mereka semua berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Mereka sibuk, mereka berusaha keras, mereka lupa segalanya, lupa keluarga, lupa teman, lupa Tuhan demi mengejar gadis itu. Tapi akhirnya, Abu Nawas menatap tajam ke mata pemuda itu.
mereka semua jatuh ke dalam liang kubur. Dan tak satu pun dari mereka yang berhasil membawa gadis itu bersamanya. Pemuda itu terdiam, wajahnya pucat, tangannya gemetar. Hatinya terasa tertusuk oleh ribuan jarum halus. Ia baru menyadari kekeliruannya selama ini. Ia sudah melalaikan agamanya karena ambisinya yang besar terhadap dunia. Ia sudah meninggalkan masjid, tempat di mana dulu ia selalu merasa damai, hanya karena sibuk mengejar harta. Abu Nawas meletakkan tangannya di pundak pemuda itu dengan lembut. "Dengar anakku, tidak ada yang salah dengan menjadi kaya. Tidak ada yang salah dengan bekerja keras. Tapi jangan sampai kekayaanmu membuatmu lalai atas kewajibanmu kepada Tuhanmu. Karena dunia ini hanyalah persinggahan sementara." Air mata pemuda itu mulai menetes. Ia menunduk, menyeka matanya dengan punggung tangan. "Maafkan saya, Tuan Abu," katanya dengan suara bergetar. "Saya sudah lupa. Saya sudah terlena. Terima kasih. Terima kasih sudah menyadarkan saya." Sejak hari itu, pemuda itu bertobat. Ia kembali datang ke masjid untuk sholat berjamaah. Meskipun tengah sibuk dengan usahanya, ia belajar menyeimbangkan antara dunia dan akhirat. Ia tetap bekerja keras, tapi tidak lupa bersyukur dan beribadah. Dan Abu Nawas, ia tersenyum setiap kali melihat pemuda itu kembali duduk di tempat lamanya di masjid. Dunia itu seperti gadis cantik yang mempesona. Semua orang mengejarnya. Tapi jangan sampai kita jatuh ke dalam lubang karena terlalu sibuk mengejarnya, sampai lupa jalan pulang. Bekerja keras itu baik, menjadi kaya itu tidak haram, tapi jangan sampai harta membuat kita lupa siapa yang memberi harta itu. Jangan sampai kesibukan membuat kita lupa untuk bersujud, karena pada akhirnya kita semua akan jatuh ke dalam lubang yang sama, liang kubur. Dan di sana tidak ada yang bisa kita bawa kecuali amal kita. Abu Nawas tahu itu, dan dengan cerita sederhana tentang gadis cantik yang membuat 5 lelaki jatuh ke lubang, ia berhasil menyelamatkan seorang pemuda dari jatuh ke lubang yang lebih dalam, lubang kelalaian. Kisah selanjutnya. Sudah lama sekali Abu Nawas tidak bertemu dengan Baginda Raja. Lama sekali, sampai-sampai ia merasa seperti sahabat lama yang terlupakan, seperti buku yang tidak pernah dibuka lagi di rak paling atas. Padahal dulu, dalam 1 bulan saja, ia bisa dipanggil ke istana sampai 4 kali. Baginda Raja sering mengundangnya hanya untuk ngobrol, bercanda, atau meminta nasihat yang kadang terdengar aneh, tapi selalu masuk akal. Mereka tertawa bersama, berdebat ringan, dan saling menghargai satu sama lain. Tapi kini, sudah hampir setengah tahun berlalu, dan tidak ada panggilan dari istana. Tidak ada utusan yang datang ke rumahnya. Tidak ada pesan, bahkan tidak ada kabar angin. Terbesit dalam benak Abu Nawas sebuah pikiran yang menyakitkan. Apakah Baginda Raja sudah melupakanku? Sebenarnya, Abu Nawas bisa saja langsung datang ke istana tanpa diminta. Ia salah satu orang yang diberi keistimewaan khusus oleh raja. Bisa keluar masuk istana kapan saja, tanpa perlu izin khusus. Tapi ia tidak mau melakukannya begitu saja. Ia tahu betul, banyak menteri di istana yang iri dengan kedekatan antara dirinya dan Baginda Raja. Mereka bisik-bisik di belakangnya. Mereka mencibir. Bahkan dulu pernah ada yang mencoba memfitnahnya dengan tuduhan palsu. Abu Nawas tidak ingin hal itu terulang lagi. Kalau aku datang tanpa alasan jelas, pikirnya, mereka pasti akan berprasangka buruk lagi. Mereka akan bilang, aku sok dekat dengan raja. Mereka akan bilang, aku cari muka. Maka Abu Nawas duduk termenung di depan rumahnya. Dagunya bertumpu pada tangannya. Matanya menatap kosong ke jalanan. Ia merindukan raja. Ia merindukan obrolan mereka. Tapi ia tidak tahu bagaimana caranya bertemu tanpa terlihat mencurigakan. Lalu, tiba-tiba, ting, seperti ada lampu yang menyala di dalam kepalanya. Sebuah ide cemerlang muncul. Ide yang gila, berani, dan sangat khas Abu Nawas.
Senyuman mulai muncul di wajahnya. Matanya berbinar. "Ah, aku tahu caranya." Tanpa buang waktu, Abu Nawas segera bergegas menuju pasar kota. Pasar pada hari itu ramai seperti biasa. Pedagang berteriak menawarkan dagangannya. Pembeli menawar dengan keras. Bau rempah-rempah bercampur dengan bau ikan segar. Hiruk-pikuk kehidupan pasar mengalir seperti sungai yang tidak pernah berhenti. Di tengah keramaian itu, Abu Nawas mulai memasuki toko demi toko. Dan di setiap toko, ia bertanya dengan wajah serius, "Apakah toko ini menjual agama?" Sang pemilik toko langsung melongo. "Apa? Agama? Maksudnya apa?" "Ya, agama," ulang Abu Nawas dengan santai. "Kalau di sini tidak menjual agama, berarti saya bisa menjual agama saya di sini kan? Harganya cukup 1 dinar. Apakah kamu berminat?" Pemilik toko menggeleng keras, wajahnya merah padam. "Kamu sudah gila, Abu Nawas? Keluar, keluar dari tokoku." Abu Nawas hanya tersenyum, lalu berjalan ke toko berikutnya. Dan begitulah seterusnya. Ia masuk ke toko 1, toko 2, toko 3, sampai puluhan toko. Di setiap toko, ia bertanya hal yang sama. Di setiap toko, ia diusir dengan wajah marah atau bingung. Setelah hampir semua toko dikunjunginya, Abu Nawas berdiri di tengah-tengah pasar. Ia mengangkat tangannya tinggi-tinggi, lalu berteriak dengan suara keras, "Agama, agama, ada yang mau beli agama? Hanya 1 dinar." Seluruh pasar langsung hening seketika. Pedagang berhenti berteriak, pembeli berhenti menawar. Semua mata tertuju pada Abu Nawas. Lalu, kegaduhan meledak. Apa katanya? Dia mau jual agama? Dia sudah gila. Dia sudah jadi ateis. Tangkap dia. Dia menghina agama. Para pedagang dan warga mulai bergerombol. Wajah mereka penuh kemarahan. Mereka menuduh Abu Nawas sudah gila, sudah keluar dari agama. Bahkan ada yang menuduhnya sebagai penganut ateis, ajaran yang tidak mempercayai adanya Tuhan. Dan karena undang-undang di negeri itu melarang ajaran ateis, maka para warga sepakat Abu Nawas harus ditangkap dan diserahkan ke istana. Maka Abu Nawas pun ditangkap, tangannya diikat. Ia digiring oleh massa yang marah. Hampir saja ia menjadi bulan-bulanan. Ada yang hendak memukulnya, ada yang hendak meludahinya. Tapi untunglah ada salah satu warga yang lebih bijak mencegahnya. "Jangan, bawa dia ke istana, biar raja yang memutuskan hukumannya." Maka digiringlah Abu Nawas menuju istana dengan tangan terikat dan wajah penuh senyuman. Ya, senyuman, karena rencananya berjalan sempurna. Setibanya di istana, prajurit penjaga pintu langsung terkejut melihat Abu Nawas digiring massa dengan tangan terikat. Mereka segera melaporkan kejadian ini kepada Baginda Raja. Baginda Raja yang sedang duduk di singgasananya langsung kaget. "Apa? Abu Nawas ditangkap? Kenapa?" Setelah massa membubarkan diri, Baginda Raja memerintahkan para pengawal untuk membawa Abu Nawas ke hadapannya. Maka dibawalah Abu Nawas ke ruang tengah istana untuk diinterogasi. Raja menatap Abu Nawas dengan wajah penuh tanda tanya. "Kenapa mereka menangkapmu? Apakah kamu kedapatan mabuk lagi?" Abu Nawas menggeleng. "Ampun, Paduka yang mulia. Hamba sudah bertobat dari perbuatan tersebut. Hamba sudah tidak lagi menyentuh minuman haram." "Lalu kenapa kamu ditangkap?" tanya raja dengan heran. Abu Nawas menjawab dengan wajah polos. "Ampun, Paduka, mereka menangkap saya karena saya ingin menjual agama saya di pasar." Baginda Raja sebenarnya kaget mendengar itu, tapi ia pura-pura tenang. Ia tahu betul watak Abu Nawas. Kalau Abu Nawas melakukan sesuatu yang aneh, pasti ada maksud di baliknya. "Kalau kamu mau jual agamamu sendiri, kenapa mereka marah?" tanya raja. Abu Nawas menjawab dengan tenang. "Begini Paduka, jika saya menjual agama saya, mereka berpikir saya tidak lagi punya agama. Jika saya tidak lagi punya agama, mereka menyimpulkan saya tidak bisa sholat lagi. Jika saya tidak bisa sholat lagi, mereka menyimpulkan berarti saya tidak punya Tuhan. Jika saya tidak punya Tuhan, mereka berpendapat saya ateis.
Begitulah cara pengadilan jalanan berlangsung, Paduka. Oleh sebab itulah, saya ditangkap dan dikirim ke istana. Raja tertegun mendengar penjelasan itu. Diam-diam, ia hampir membenarkan logika rakyatnya. Tapi ia ingin mendengar sendiri apa jawaban Abu Nawas atas tuduhan orang-orang di pasar. Begini, Abu Nawas, kata raja dengan serius. Saya mencoba memahami jalan pikiran orang-orang di pasar. Jika kamu tidak punya agama lagi karena sudah dijual, bagaimana cara kamu menyembah Tuhan? Abu Nawas menjawab dengan enteng. Ya, saya tinggal masuk ke masjid lalu menunaikan sholat. Raja mengerutkan dahi. Loh, kok dengan cara sholat? Kok di masjid? Bukankah itu cara orang Islam beribadah? Berarti kamu masih punya agama, Abu Nawas. Padahal kamu sendiri sudah menjual agamamu. Abu Nawas tersenyum tipis. Kalau begitu, bolehkah saya balik bertanya? Paduka yang mulia, menurut Paduka, apa sih sebenarnya agama itu? Raja terdiam sejenak, lalu menjawab dengan penuh pemikiran. Agama adalah seperangkat ajaran yang datang dari langit, yang mengajarkan seluruh umat manusia untuk selalu berbuat baik. Mengganggu orang lain, sekecil apapun, adalah perbuatan tidak baik. Jika setiap orang beragama berbuat baik, maka tatanan hidup bersama umat manusia akan baik dengan sendirinya. Karena tidak seorang pun merasa terganggu dengan kehadiran orang lain akibat ajaran agama yang dijalankannya. Raja melanjutkan dengan semangat. Rukun Islam, misalnya, mulai dari syahadat, sholat, puasa, zakat, sampai ibadah haji, semuanya ditujukan untuk kebaikan manusia. Tujuan sholat adalah mencegah pelakunya dari perbuatan mungkar. Jika ada orang sholat, tapi tingkah lakunya merugikan orang lain, sholat yang dia lakukan perlu dipertanyakan. Begitu pula dengan puasa. Puasa membuat kita berempati pada kaum miskin. Sedangkan zakat sudah pasti kita salurkan untuk memberdayakan fakir miskin. Bahkan, predikat haji mabrur berarti haji yang penuh dengan kebaikan sosial. Raja menatap Abu Nawas dengan serius. Jadi begini, Abu Nawas, orang beragama sesungguhnya adalah orang yang selalu melahirkan kebaikan untuk orang lain. Terlebih dalam ajaran agama Islam, kita dilarang memutuskan silaturahmi dengan orang baik, apalagi terhadap sesama muslim. Setelah raja menjelaskan panjang lebar, Abu Nawas tersenyum penuh bahagia. Kalau boleh tahu, Paduka, apa ancamannya bila memutuskan silaturahmi sesama saudara Islam? Raja menjawab dengan tegas, orang yang memutuskan silaturahmi sesama saudara Islam tidak akan diterima amal ibadahnya, dan rahmat Allah tidak akan turun kepada orang yang memutuskan silaturahmi. Abu Nawas mengangguk perlahan. Lalu ia berkata dengan suara lembut, namun penuh makna. Itulah tujuan saya kemari, Paduka yang mulia. Saya sengaja membiarkan warga menangkap saya, supaya saya bisa bertemu dengan Baginda. Dengan begitu, saya tetap bisa menjaga silaturahmi dengan Baginda. Karena saya tidak ingin amal ibadah saya tertolak, dan saya tidak ingin Allah berhenti memberikan rahmat kepada saya. Raja terdiam. Ia merenungi kata-kata Abu Nawas, dan perlahan-lahan ia mulai menyadari kekhilafannya. Maafkan saya, Abu Nawas, kata raja dengan suara rendah. Saya tahu sudah lama, saya tidak mengundangmu ke istana. Terima kasih sudah mengingatkan saya. Lalu raja tersenyum. Oh iya, Abu Nawas, ngomong-ngomong, apakah kamu masih berniat menjual agamamu? Abu Nawas balik bertanya. Ya, menurut Paduka sendiri, siapa sih orang yang pantas disebut jualan agama? Raja menjawab, kalau menurut saya, orang yang pantas disebut jualan agama adalah orang yang memanfaatkan agama untuk kepentingan pribadinya. Abu Nawas mengangguk, lalu berkata dengan nada tajam, namun penuh kebijaksanaan. Tepat sekali, Paduka yang mulia. Seperti halnya pejabat-pejabat kerajaan ketika ingin dipilih mendadak bersorban, mendadak masjid-masjid dikunjungi dan sholat berjamaah dengan warga. Dan mereka juga mengumbar banyak janji.
Semua itu mereka lakukan hanya untuk mencari simpati agar mendapat dukungan dari orang-orang Islam. Tapi setelah menjabat, mereka lupa dengan semua itu. Banyak janji yang diingkari, bahkan tidak sedikit yang malah tertangkap karena korupsi. Bukankah itu yang namanya jualan agama? Raja terdiam. Penjelasan Abu Nawas seperti tamparan halus yang membuat ia berpikir dalam-dalam. Lalu ia tersenyum kagum. "Baiklah, Abu Nawas, hari ini saya mendapat banyak pelajaran darimu." Raja kemudian mengantarkan Abu Nawas keluar istana dengan penuh hormat. Tapi begitu Abu Nawas keluar dari gerbang istana, terdengar suaranya kembali bergema. "Agama, agama dijual murah. Siapa yang mau beli agama? Hanya 1 dinar saja." Mendengar itu, Raja hanya menggeleng-gelengkan kepalanya sambil tersenyum. "Abu Nawas memang Abu Nawas," gumamnya. "Selalu punya cara untuk mengingatkan dengan cara yang tidak pernah bisa diduga." Hikmahnya, silaturahmi itu penting. Bahkan kalau harus dengan cara yang gila-gilaan sekalipun, menjaga hubungan baik dengan saudara seiman itu wajib. Karena amal ibadah kita bisa tertolak hanya karena kita memutuskan tali persaudaraan. Dan yang lebih dalam lagi, orang yang benar-benar jualan agama bukanlah orang seperti Abu Nawas yang bercanda di pasar, melainkan orang-orang yang memakai agama sebagai kedok untuk mencapai kekuasaan, harta, atau kepentingan pribadi, lalu melupakan semua janji dan tanggung jawab mereka. Abu Nawas tidak pernah menjual agamanya. Ia hanya menjual pesan kepada raja, dan raja pun menerimanya dengan hati terbuka. Kisah selanjutnya. Pada suatu sore yang teduh sore, di mana angin berhembus lembut dan langit berwarna jingga keemasan, Abu Nawas sedang berjalan-jalan berkeliling kampung. Bukan karena ada urusan penting, melainkan hanya untuk menghilangkan rasa jenuh yang mulai menghinggapi hatinya. Seperti biasa, ia mampir ke warung kopi tempat ia sering nongkrong bersama kawan-kawannya. Warung kecil itu sederhana, tapi nyaman. Ada beberapa bangku kayu, 1 meja panjang, dan pemilik warung yang selalu ramah menyapa setiap tamunya. Abu Nawas duduk santai di salah satu bangku, lalu memesan secangkir teh hangat. Ia menyeruput teh itu perlahan sambil menatap jalanan kampung yang mulai sepi. Rasanya nikmat teh hangat di sore yang tenang. Tapi ketenangan itu tidak berlangsung lama. Tiba-tiba terdengar kegaduhan dari kejauhan. Suara orang berlarian, suara teriakan yang panik. "Tangkap! Cepat tangkap dia!" Abu Nawas mengerutkan dahi. Ia meletakkan cangkir tehnya, lalu berdiri dan keluar dari warung. Ia melihat orang-orang berlarian dengan wajah panik dan marah. "Ada apa ini?" tanya Abu Nawas kepada salah satu warga yang berlari melewatinya. Warga itu berhenti sejenak, napasnya terengah-engah. "Ada orang gila, dia menculik anak kecil, kami sedang mengejarnya." Mendengar itu, wajah Abu Nawas langsung berubah serius. Tanpa berpikir panjang, ia langsung ikut berlari bersama para warga. Orang gila itu berlari dengan cepat, sangat cepat untuk ukuran orang yang sedang menggendong anak kecil. Ia berlari melewati gang-gang sempit, melompati parit kecil, dan terus berlari tanpa henti. Matanya liar, rambutnya acak-acakan, dan di tangannya tergenggam erat tubuh seorang anak kecil yang menangis ketakutan. Anak itu terus menangis. Tangannya kecil berusaha meraih udara, seolah berharap ada yang bisa menyelamatkannya. Para warga terus mengejar dari belakang, tapi orang gila itu terlalu cepat. Ia seperti kerasukan, tenaganya luar biasa besar, kakinya tidak kenal lelah. Lalu tiba-tiba, ia berbelok ke arah tengah kota, menuju sebuah menara tua yang berdiri kokoh di pusat kampung. Menara itu tinggi, terbuat dari batu dan kayu. Biasanya digunakan sebagai tempat mengamati sekeliling kota atau sebagai tempat adzan dikumandangkan. Orang gila itu mulai naik tangga menara dengan cepat sambil terus menggendong anak kecil yang masih menangis histeris.
Para warga tiba di bawah menara dan langsung ingin menyusulnya naik. Tapi begitu mereka mulai naik beberapa anak tangga, "Hei!" teriak orang gila itu dari atas dengan suara keras yang bergema. "Kalau kalian naik ke atas menara, aku akan jatuhkan anak kecil ini." Ia mengangkat anak kecil itu tinggi-tinggi, seolah-olah hendak melemparnya ke bawah. Para warga langsung berhenti. Wajah mereka pucat pasi. Mereka saling berpandangan dengan penuh kekhawatiran. "Bagaimana ini?" bisik salah satu warga dengan panik. "Kalau kita naik, dia benar-benar bisa menjatuhkan anak itu. Tapi kalau kita diam saja, anak itu tetap dalam bahaya." Mereka terpaksa turun kembali, berdiri di bawah menara dengan hati gelisah. Beberapa orang mencoba memanggil-manggil orang gila itu dengan lembut, berharap ia bisa diyakinkan untuk melepaskan anak itu. Tapi orang gila itu hanya tertawa, tawa yang aneh, tawa yang mengerikan. Situasi menjadi buntu. Tidak ada yang tahu harus berbuat apa. Saat itulah Abu Nawas tiba di lokasi. Ia melihat kerumunan warga yang berdiri dengan wajah cemas di bawah menara. Ia melihat orang gila itu di atas menara, masih memegang anak kecil dengan tangan yang gemetar. Abu Nawas berpikir cepat. Ia tahu pendekatan biasa tidak akan berhasil dengan orang yang sudah kehilangan akal sehatnya. Ia butuh cara lain, cara yang tidak biasa, cara yang mengejutkan. Lalu sebuah ide muncul di kepalanya. Tanpa banyak bicara, Abu Nawas segera berlari menuju sebuah toko kayu di dekat pasar. Ia meminjam sebuah gergaji besar, gergaji yang biasa digunakan untuk memotong balok kayu. Dengan gergaji di tangannya, Abu Nawas kembali ke menara. Para warga melihatnya dengan bingung. "Abu Nawas mau apa dengan gergaji itu?" bisik salah satu warga. "Entahlah, tapi dia pasti punya rencana." Abu Nawas berjalan dengan tenang mendekati kaki menara. Ia berdiri tepat di bawahnya, lalu mengangkat gergaji itu tinggi-tinggi agar terlihat oleh orang gila di atas. Lalu ia berteriak dengan suara keras dan tegas, "Hei orang gila, kalau kamu tidak membebaskan anak kecil itu, aku akan gergaji menara ini. Aku akan potong tiangnya sampai menara ini roboh, dan kamu akan jatuh bersama menara ini." Hening sejenak. Para warga terkejut. Mereka tidak menyangka Abu Nawas akan mengancam seperti itu. Di atas menara, orang gila itu juga terdiam. Matanya yang liar kini menatap ke bawah, menatap Abu Nawas yang sudah mulai menempelkan gergaji ke salah satu tiang kayu menara. "Kamu pikir aku main-main?" teriak Abu Nawas lagi sambil mulai menggerakkan gergaji. Maju mundur, menimbulkan bunyi keras yang memekakan telinga. Suara gergaji memotong kayu mulai terdengar. Serbuk kayu mulai berjatuhan. Orang gila itu mulai panik. Ia menatap ke bawah dengan wajah ketakutan. Ia tahu kalau menara ini benar-benar roboh, ia akan jatuh dari ketinggian puluhan meter. Ia akan mati. "Berhenti, berhenti!" teriaknya dengan suara gemetar. Tapi Abu Nawas tidak berhenti. Ia terus menggergaji dengan gerakan yang semakin cepat. "Aku bilang berhenti!" teriak orang gila itu lagi. Kali ini dengan nada yang lebih panik. Abu Nawas berhenti sejenak, mengangkat kepalanya, lalu berteriak, "Kalau kamu mau aku berhenti, lepaskan anak itu sekarang juga." Orang gila itu terdiam. Ia menatap anak kecil di tangannya, lalu menatap ke bawah lagi. Ia tahu ia tidak punya pilihan. Dengan tangan gemetar, ia perlahan-lahan menurunkan anak kecil itu. Ia meletakkannya di lantai menara bagian atas, lalu mendorongnya perlahan agar anak itu bisa turun sendiri melalui tangga. Anak kecil itu, meskipun masih menangis, mulai turun tangga dengan hati-hati. Beberapa warga langsung naik untuk menjemputnya di tengah tangga, lalu membawanya turun dengan aman. Begitu anak kecil itu sampai di bawah dan langsung dipeluk oleh ibunya yang menangis histeris, seluruh warga bersorak lega. "Alhamdulillah, anak itu selamat." Abu Nawas meletakkan gergajinya, lalu tersenyum tipis. Ia menatap ke atas menara.
orang gila itu masih berdiri di sana, bingung, tidak tahu harus berbuat apa. Beberapa prajurit yang akhirnya tiba di lokasi segera naik ke atas menara dan menangkap orang gila itu dengan hati-hati. Mereka membawanya turun dan langsung membawanya ke tempat yang lebih aman untuk dirawat. Setelah semua selesai, para warga menghampiri Abu Nawas. Mereka menatapnya dengan penuh kagum. "Abu Nawas, kamu sungguh cerdik," kata salah satu warga. "Bagaimana kamu bisa berpikir untuk menggergaji menara?" Abu Nawas mengangkat bahu santai. "Begini kawan, orang gila itu tidak bisa diajak bicara dengan logika biasa. Tapi dia tetap punya naluri untuk bertahan hidup. Jadi aku harus membuat dia lebih takut kehilangan nyawanya sendiri daripada takut kehilangan anak yang diculiknya." Para warga mengangguk-angguk paham. "Tapi kalau dia tidak mau melepaskan anak itu, apakah kamu benar-benar akan menggergaji menara itu sampai roboh?" Abu Nawas tersenyum kecil. "Tentu saja tidak. Aku cuma menggertak. Tapi yang penting, dia percaya aku akan melakukannya." Para warga tertawa-tawa lega, tawa penuh kekaguman. Sementara itu, si ibu yang anaknya baru saja diselamatkan menghampiri Abu Nawas dengan mata berkaca-kaca. Ia berlutut di hadapan Abu Nawas dan mencium tangannya. Terima kasih Tuan Abu Nawas. Anda sudah menyelamatkan anak saya. Saya tidak tahu bagaimana harus membalas kebaikan Anda." Abu Nawas mengangkat ibu itu dengan lembut. "Tidak perlu berterima kasih, Bu. Yang penting anak ibu selamat. Itu sudah cukup bagi saya." Ia mengelus kepala anak kecil itu yang masih terisak di pelukan ibunya. "Sudah, jangan menangis lagi ya. Kamu sudah aman sekarang." Anak kecil itu menatap Abu Nawas dengan mata basah, lalu mengangguk pelan. Setelah itu, Abu Nawas kembali ke warung kopinya. Ia duduk lagi di bangku yang sama, lalu melanjutkan minum teh hangatnya yang sudah agak dingin. Pemilik warung menatapnya dengan kagum. "Abu Nawas, kamu memang luar biasa." Abu Nawas hanya tersenyum sambil menyeruput tehnya. "Kadang-kadang, untuk menyelamatkan nyawa, kita harus berani melakukan hal yang terlihat gila. Yang penting, hati kita tahu apa yang benar." Ketika berhadapan dengan situasi yang tidak biasa, kadang-kadang kita butuh solusi yang tidak biasa pula. Logika tidak selalu berhasil dengan orang yang sudah kehilangan akal sehatnya. Tapi, naluri bertahan hidup selalu ada pada setiap manusia. Dan yang terpenting, keberanian untuk bertindak cepat dan tepat bisa menyelamatkan nyawa. Abu Nawas tidak panik, tidak bingung. Ia berpikir cepat, bertindak tegas, dan hasilnya, seorang anak kecil diselamatkan tanpa ada yang terluka. Itulah kecerdikan sejati. Bukan hanya pintar bicara, tapi juga pintar bertindak di saat yang tepat. Terima kasih banyak sudah menonton hingga tuntas. Semoga cerita ini memberi manfaat, menambah wawasan, dan membawa kebaikan dalam hidup kita. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.